Nih, saya itu berpikir gini, kenapa sih jam 3, tidak di jam lain? Kenapa? Karena Yesus wafatnya jam 3 menurut saya. Iya, memang bukan menurut ibu pribadi. Itu memang ajarannya bahwa Yesus itu wafat jam 3. Tapi sebenarnya bukan wafat jam 3 yang lebih penting. Yesus bicara apa pada jam itu? Itu yang lebih penting. Yesus bicara apa pada jam itu? Apalagi Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Di rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater dan ibu-ibu terkasih, kita akan coba memaknai dua hal dari dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, kita perlu bertanya, kenapa waktu ahli Taurat itu ada di rumah ibadat, setannya atau orang yang kerasukan setan itu tidak berontak? Kenapa waktu Yesus masuk, malah dia berontak? Mungkin begini, kenapa kalau Romo Eman datang, banyak yang berontak? Dulu tidak banyak. Mungkin jawabannya begini, karena saya datang dengan kuasa Allah, maka orang yang dihantui dan dirasuki iblis pasti tidak tenang dengan saya datang. Ketar-ketir gitu. Berarti saya senang karena roh Allah ada padaku. Logikanya begitu. Tapi bukan begitu maksudnya. Itu hanya coba-coba saja ya, brother ya. Yang saya mau katakan begini, kita akan cari kenapa waktu Yesus masuk begitu suasananya. Waktu ahli Taurat, pada ahli itu tidak begitu. Kemudian kita juga akan memaknai dalam bacaan pertama ketika surat kepada orang Ibrani itu bicara tentang penderitaan itu yang menyempurnakan Yesus. Jadi derita itu yang menyempurnakan orang. Nah, bagaimana maksudnya kata-kata itu dan bagaimana itu terjadi dalam hidup kita, itulah yang akan coba kita maknai. Namun sebelumnya, saya tadi sebelum datang misa itu, sebenarnya saya itu selalu berkeberatan misa jam 3 ini, karena lagi jam enak tidur kan. Tapi saya tidak berpikir tentang diri saya hanya berpikir solidar dengan kamu yang setiap hari Selasa itu tidak tidur, tidak masak, datang berdoa jam 3. Jadi saya hanya mau menemani kamu saja, sambil saya cari-cari apa sih yang saya mau bawa sebagai kado di depan Sakramen Maha Kudus. Makanya saya mau tanya ibu-ibu nih, apa sih yang kamu mau bawa ini setiap jam 3 datang nih? Mau bawa apa? Karena sering terjadi orang itu berpikir kalau ke ruang adorasi karena orang lagi punya masalah. Sehingga yang terjadi kalau masalah sudah selesai juga orang ke ruang adorasi. Tapi kamu ini kan stabil ya, ini semacam tenaga tetap ini. Saya baru kedua misa ini, tapi saya lihat kali lalu
kurang lebih seperti ini, ada 2 laki-laki. Kali ini tidak ada laki-laki. Untung saya ajak frater, akhirnya ada 2 lagi laki-laki. Kalau dihubungkan dengan apa yang saya katakan waktu Natal bersama tatib ibu-ibu itu, ibu-ibu tatib, untung ada perempuan di gereja. Dan di Mataram, kok yang banyak terlibat itu perempuan. Lektor misa harian, tidak pernah saya lihat ada laki-laki, perempuan semua. Yang angkat lagu bukan saja perempuan semua, perempuan saja. Ada 2 saja perempuan, Ibu Sri dan Ibu Justin. Terus berapa ribu lain umat ini kemana? Tatib juga ibu-ibu, tidak ada laki-laki. Nah, sekarang datang doa di sini juga, kok kebanyakan ibu-ibu. Kalau dilihat dari segi masalah, apakah ibu-ibu yang punya banyak masalah atau tidak? Bukan begitu kan? Iya. Semoga bukan begitu. Nah, terus kira-kira karena apa? Dan untuk apa? Kalau Ibu Sri datang bawa apa setiap kali doa di depan sakramen Maha Kudus? Oh, untuk silih dosa pribadi. Keluarga besar. Kalau gitu saya tambah lagi, dosa banyak orang. Karena begini, saya itu berpikir gini, kenapa sih jam 3, tidak di jam lain? Kenapa? Karena Yesus wafatnya jam 3 menurut saya. Iya, memang bukan menurut ibu pribadi. Itu memang ajarannya bahwa Yesus itu wafat jam 3. Tapi sebenarnya bukan wafat jam 3 yang lebih penting. Yesus bicara apa pada jam itu? Itu yang lebih penting. Yesus bicara apa pada jam itu? Ya Bapak, ampunilah mereka segala kejadian. Apalagi? Apa yang mereka berbuat. Terimalah roh. Apalagi? Atau sama penjahat itu pada hari ini kan tidak masuk bersama aku begitu. Apalagi? Itu aja yang Itu aja. Oke. Jadi kalau kita ingat di saat-saat jam 3 itu, Yesus itu sedang dalam sebuah pergulatan. Istilahnya kita itu sakrat maut gitu. Waktu itu ada banyak hal yang bergejolak di dalam hati Yesus. Pertama sekali, gejolak ketakutan kalau tidak ada yang perhatikan ibunya. Itu. Makanya jadi orang Katolik itu jangan lupa perhatikan Bunda Maria. Dan dia bilang apa? Kepada Yohanes, murid yang dikasih, ibu inilah anakmu, dan kepada murid itu dia bilang, inilah ibumu. Itu diberikan kepada kita di gereja Mataram. Maka cek baik-baik itu kedekatan dengan Bunda Maria. Jadi gereja Mataram itu memelihara Ibu Maria di Lombok. Karena banyak juga gereja-gereja lain yang tidak menerima Bunda Maria. Lalu yang berikutnya, apa ya? Waktu setelah itu, dia bicara tentang apa? Begitu Algojo menombakin lambungnya, keluarlah darah dan air. Lalu dia bilang apa sebelumnya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru terakhir Yesus bilang gini, terakhir dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi sebelum semua itu terjadi, Yesus bilang apa? Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, mungkin ini kata kunci. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang anak Allah saja merasa ditinggal Allah. Apalagi kita pernah nggak merasa ditinggal Allah? Seringkali kita menghilangkan Allah, tapi kita tidak merasa kita ditinggalkan Allah. Kenapa? Dengan kesibukan dan macam-macam pekerjaan, seringkali kita tidak peduli dengan Allah. Padahal Allah itu yang memberi kita hidup. Nah, kembali ke kita punya devosi. Ini kan devosi namanya. Tapi devosi ada sakramennya. Sakramennya kita misa. Kalau melihat doa-doa dan mendengar doa-doa kamu tadi itu, apa doa yang paling banyak diucapkannya? Yesus, dengan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Nah, itu makanya saya bilang tadi Ibu Sri, jangan hanya doa keluarga dan keluarga besar aja, seluruh dunia. Kemudian setelah itu ada seperti referen itu apa? Allah yang berbelas kasih, Allah yang kudus, kudus dan berbelas.
Nah, lagi itu seluruh dunia. Jadi kita itu beriman tidak hanya untuk menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan orang. Hal yang kemudian membuat saya merasa, nggak apa-apa saya tidak tidur siang. Yang penting demi menemani kamu berdoa di depan Sakramen Maha Kudus pada jam 3. Karena saya itu kalaupun tidak misa pagi, saya selalu misa sendiri. Itu enaknya jadi imam. Jadi kalau tidak ikut misa bisa buat misa sendiri. Kan kalau kami misa sendiri itu aturannya mengatasnamakan umat. Jadi itu. Tapi kalau kamu tidak bisa buat misa atas nama imam. Nah, itu. Jadi kembali ke doa-doa kita. Pertama, demi sengsara Yesus yang pedih. Cocok dengan ini, bacaan pertama tadi. Sengsara itu atau penderitaan itu yang membuat Yesus sempurna. Saya lalu berpikir begini. Saya pertama datang misa di sini setelah novena 3 Salam Maria, lalu sedang menjalankan novena Hati Kudus Yesus. Kan saya cerita waktu khotbah toh, baru saya berani masuk di sini. Waktu itu, waktu saya novena, pertama saya mau menyerahkan diri dan seluruh pelayanan saya sebagai imam di sini menurut Tuhan mau. Tapi juga saya menemukan di dalam diri saya ada beberapa ganjalan begitu. Misalnya asam urat, kolesterol, tensi tinggi, itu mencemaskan juga itu. Tapi waktu itu saya berdoa, ya ini penderitaan yang memang dari sejak saya masuk seminari sudah disertai penderitaan dan penderitaan itu seperti cambuk begitu. Tapi kalau Tuhan mau, sembuhkan, kasih jalan. Dan saya menemukan ada jalannya. Sisa satu sekarang. Kalau soal penyakit, kalau kolesterol dan itu kan bisalah diatur. Ini saya selalu rasa nyang-nyang di kepala itu, kata mereka kekurangan oksigen, jadi disupport terus. Tapi kemudian saya berpikir begini, dulu juga saya pernah begitu waktu saya tingkat 1. Saya sering pusing sampai saya mau minta tarik diri. Tapi waktu itu pembina bilang, coba kau bertahan, coba doa. Akhirnya saya bertahan sampai sekarang saya sudah tabis dan jadi imam kan. Dan apa yang saya temukan di situ? Kalau memang penderitaan ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk menguatkan panggilan saya terima. Begitu maksudnya. Jadi kalau dia sakit-sakit itu jangan berpikir itu Tuhan tidak panggil kita. Tapi dengan cara itu Tuhan makin menguatkan kita. Karena ketika waktu kita menderita, kita betul-betul berpasrah pada kekuatan Tuhan. Karena memang sebelum saya masuk seminari itu sudah 3 kali saya sakit berat. Waktu kelas 2 SD itu saya kencing darah. Waktu kelas 1 SMP itu saya sampai macam mau lumpuh memang tuh. Sama mama review mereka SMP. Akhirnya saya tahan 1 tahun. Lalu lanjut lagi, baru masuk seminari. Setelah masuk seminari, setelah diterima lamaran di Kuskupan Denpasar, lagi saya sakit. Itu darah terus keluar di hidung, sampai tidak ada harapan untuk hidup. Dan orang tidak berpikir saya lanjut ke seminari. Tapi masih hidup juga. Akhirnya dengan keadaan kurus krempeng, masuk ke seminari tinggi. Sampai di sana tadi saya cerita tingkat 1 mengalami begitu. Kemudian ada banyak penyakit lain, ya sudahlah. Mintanya kepada Tuhan kalau memang ini adalah penderitaan yang menyertai saya untuk menguatkan panggilan saya, sudah saya jalani. Maka sisa 1 itu yang saya alami di Mataram juga saya percaya begitu, sambil tetap berobat, olahraga supaya oksigennya naik ke kepala. Tapi saya punya doa itu. Dan itu yang saya bawa juga salah satunya kalau datang doa di sini. Tapi bukan menurut saya mau, menurut Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan mau kasih terus penderitaan ini untuk menyempurnakan tugas perutusan dan panggilan saya, silakan, asal jangan bikin saya mati mendadak. Ya, kalau mati mendadak kan kita yang mati tidak apa-apa, yang kasihan kan yang masih hidup. Kan. Tapi yang paling penting gini, prinsipnya saya ini alat di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai silakan. Kalau tidak juga Tuhan ambil. Tapi kalau Tuhan mau pakai dan dengan masih ada penderitaan seperti ini, ya silakan juga tergantung Tuhan mau. Tapi tolong jangan dengan penderitaan itu saya dihalangi untuk pelayanan gitu maksudnya. Sehingga walaupun ada rasanya yang tetap enjoy saja. Kenapa? Itu kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dan ternyata cocok. Jadi Yesus itu selalu memakai penderitaan itu untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Waktu ada orang sakit kan, ada orang yang bawa kepada Yesus. Mereka tanya, Yesus, dia ini sakit karena dosanya, atau dosa orang tuanya, atau dosa lingkungannya. Yesus bilang apa? Bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa lingkungannya, tapi karena kemuliaan Allah mau dinyatakan dalam penderitaan ini. Jadi mari kita melihat penderitaan sebagai cara untuk Tuhan menyempurnakan kita, untuk kita membiarkan Tuhan bekerja dalam diri dan hidup kita. Jadi kalau datang adorasi bawa penderitaan oke, tapi jangan lupa paling penting
kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Dan doakan juga untuk mereka yang menderita, dan doakan mereka yang berdosa. Orang sering keliru. Mereka pikir mereka menderita itu tidak ada kaitan dengan dosa. Sebenarnya orang menderita karena dosa. Makanya kalau Yesus menyembuhkan orang, apa yang dia buat pertama? Selalu bilang, ampunilah dosamu. Dosamu diampuni, baru dia menyembuhkan. Kita tidak. Sibuk ke dokter kiri kanan cari BPJS. Lupa Tuhannya. Lupa minyak sucinya. Nanti tunggu benar-benaran mau mati baru minta minyak suci. Padahal tidak harus begitu juga. Jadi begitu. Sini ada Oma. Oma terima memang minyak suci Pak, segar gini. Karena itu juga menguatkan kita. Kami waktu pelayanan orang-orang tua itu kan kami terima minyak suci juga itu. Bukan karena kami sakit berat. Tapi supaya roh Tuhan selalu menjiwai dan menguatkan kita dalam keadaan kita yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Jadi intinya begini, ibu-ibu, karena saya sama frater saja yang ada. Semoga dengan kehadiran kita, para laki-laki disadari dengan doamu, bahwa mereka juga perlu datang ke sini. Jangan ibu-ibu tok yang terus ke gereja ini, ke ruang adorasi, jadi lektor, jadi tatib. Jadi ini tugas-tugas kita nih, doa untuk mereka, supaya suatu saat bapak-bapak juga gemar. Ada sih saya lihat beberapa bapak-bapak yang sering ke sini. Jadi jangan lupa bahwa diri kita, keberadaan kita, kalau ada penderitaan bawa. Tapi paling penting dosa-dosa kita sendiri, dosa-dosa orang di sekitar kita. Apa gunanya kita berdoa sampai berapa kali tadi itu, kalau kemudian tidak berdoa untuk orang-orang lain. Karena bicara kerahiman, intinya adalah setelah Tuhan mengampuni kita, kita juga mengampuni orang. Kan itu inti doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya, pengampunan itu diberikan kepada kita kalau bisa mengampuni orang. Jangan berpikir kita masih kancing untuk benci dan marah orang dan tidak pernah memaafkan, berarti tiba-tiba dapat pengampunan. Tidak. Itu logikanya. Kalau mau betul mendapat pengampunan, jangan lupa memaafkan dan mengampuni sama. Ini juga berat, tidak mudah kan? Orang yang sudah melukai dan menyakiti kita baru kita maafkan, berat. Memang berat. Tapi kalau terus kita menimba kekuatan dari Allah, karena pengampunan itu buah dari roh, karya Roh Kudus. Kalau mau bisa memaafkan orang, harus membiarkan Roh Kudus itu bekerja. Jadi kira-kira begitu ya. Terus datang berdoa, dan kalau datang berdoa jangan dulu bawa HP. Nanti Tuhan kan tidak punya HP untuk dengar doa kita. Kecuali bawa untuk rekamnya. Jadi Bapak Ibu lagi, tidak ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tetaplah setia dalam doa, bawa dirimu, bawa keluargamu, bawa orang-orang yang kamu doakan, bawa juga seluruh dunia ini dengan segala dosa, kesalahan, dan penderitaan mereka. Maka kalau itu yang kita bawa, memang kebanyakan bawaan juga kita datang ke ruang adorasi. Dan itu yang membuat kita selalu ketagihan datang, karena kita punya banyak bawaan begitu untuk diselesaikan oleh Tuhan. Semoga Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini juga hadir di hati kita, hadir di keluarga kita, dan juga hadir di dalam hidup kita, supaya kita pun menjadi tanda konkret dari kehadiran Kristus yang Maha Rahim kepada sesama saudara kita. Semoga Tuhan memberkati.